Kalau kalian ingin membuat FK dan IK, sebenarnya ada beberapa cara. Kalau di sini kita menyusun struktur tulang seperti kemarin, sebenarnya kita itu sudah membuat struktur mekanika gerak FK. Kenapa mekanika gerak FK sudah kita buat? Karena kita sudah membuat uh, mekanika yang maju. Jadi gerakan dari tulang pertama atau lengan atas, kemudian lengan bawah, kemudian baru telapak tangannya. Itu namanya FK karena kita bergeraknya maju. FK. Nah, nanti kita akan bikin kebalikannya. Jadi si yang ini akan menjadi pusat pergerakan. Jadi menggerakkan tulang lengan atas dan lengan bawah. Ini ya. Ini yang namanya LIK. Jadi kebalikan ya. Jadi urutannya dari 1 ke 2 ke 3 itu FK. Tapi kalau 3 ke 2 ke 1 gini namanya IK. Nah, sekarang kita akan memproses di tangan ya. Jadi tapi sebelum kita menyiapkan kita membuat FK dan IK, kita itu harus juga paham tentang yang namanya bone collection. Teman-teman ya, bone collection ya. Bone collection itu apa sih teman-teman? Jadi bone collection itu sebuah fitur di Blender di mana kita bisa mengkelompokkan beberapa bone ini dalam armatur sesuai yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa mengelompokkan mungkin cuma 1 bone, mungkin 2 bone, 3 bone yang akan kita gunakan hanya untuk kebutuhan tertentu. Di sini kebetulan sudah ada satu grup ya, satu collection. Ini itu untuk keseluruhan ya. Seperti ini keseluruhan. Oke, jadi ini semua bone-nya akan masuk ke bone collection ini, bones ini. Tapi di sini saya nanti akan menambahkan beberapa collection lagi. Yang pertama akan saya bikin di sini, saya bikin dulu koleksinya, walaupun masih kosong, saya bikin dulu. Saya bikin apa sih? Yang pertama saya akan bikin grup yang namanya deform. Deform ini berisi bone-bone yang akan menjadi pusat deformasi dari mesh yang kita punya atau objek-objek yang akan kita punya. Jadi nanti akan saya jelaskan pula bagaimana bone ini bisa bersifat deform ataupun tidak bersifat deform, itu ya. Jadi di sini saya buat dulu grup yang pertama adalah deform. Di sini semua bone yang akan menjadi kayak yang akan menjadi tulang benerannya dari si karakter ini, gitu ya. Oke, kemudian saya juga akan bikin controllers. Nah, ini akan menjadi grup di mana kita meletakkan controller yang akan kita buat. Jadi controller IK, controller FK itu akan kita masukkan di sini. Kemudian ada juga saya akan bikin IK group dan FK group. Jadi IK group ini adalah kumpulan tulang-tulang yang kita bikin sebagai sistem IK, dan di sini juga kita bikin grup untuk tulang-tulang yang bersifat FK. Kenapa sih kita pisah? Karena akan lebih mudah bagi kita. Jadi ketika kita memasukkan ke sini, kita bisa nge-hide kayak folder di sini, kayak di Outliner. Kalau di Outliner kan kita bisa menonaktifkan.
Jadi misal kita tidak ingin melihat rambut, ya kita nonaktifkan aja rambutnya gitu ya. Hair mana hair ini kita nonaktifkan jadi Upin Ipin. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini akan ada beberapa grup atau collection yang akan kita siapkan dulu sebelum kita proses pertulangannya di sini. Nah, untuk memasukkan ke ke grup ini, kita tinggal kita tinggal masukkan aja. Ini misal kita select dulu, kita di edit mode, kita select dulu grup apa saja yang akan kita masukkan. Ini untuk di form ini saya akan masukkan semua yang kemarin saya masukkan dulu, karena semua yang kita bikin di sini akan menjadi bond utamanya. Nah, setelah ini kita akan bikin bond yang untuk sistem gerak IK dan FK-nya. Oke ya, dari sini kita mempunyai kita akan memproses tangan terlebih dahulu. Jadi tangan itu kan ada dua ya, tangan kiri dan kanan. Di sini kita akan bikin dua-duanya itu memiliki sistem mekanika gerak FK dan IK secara bersamaan. Bagaimana caranya? Kita akan membuat duplikat dari 3 bond ini, lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan, yang nantinya akan kita masukkan masing-masing ke grup IK dan grup FK. Kenapa sih kita harus bikin duplikatnya? Karena kita nanti akan membuat sistem mekanika geraknya itu secara terpisah. Dari sampai sini paham nggak teman-teman? Jadi mekanika geraknya itu di dalam satu tangan akan memiliki 2 mekanika gerak. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan 2 rangkaian lagi yang akan kita bikin di FK dan IK. Jadi ada 3 teman-teman, ada 3 rangkaian. Nah, ada 3 rangkaian ini, satu di IK, satu di FK. Nah, satu lagi untuk apa? Satu lagi untuk deformasi, untuk deform. Itu ya. Untuk deform ini kita sudah punya. Yang kita butuhkan sekarang adalah untuk FK dan IK. Jadi nanti kita akan punya 1, kemudian punya 2 gini. Tapi nanti harus harus sesuai harus letaknya harus sama seperti tulang deformnya. Jadi saling tumpang tindih. Ini untuk menjelaskan aja dulu. Jadi ini misal untuk FK, ini misal untuk IK. Nah, nanti untuk si tulang deform ini, dia itu akan mengikuti salah satu dari sistem FK atau IK. Dalam penerapannya itu kita akan membuat si tulang deformasi ini mengikuti FK atau mengikuti IK. Tapi untuk yang sekarang kita belum sampai ke situ, kita menyiapkan dulu. Kita siapkan dulu sistem mekanika gerak FK dan IK. Baru minggu depan kita membuat bagaimana kita bisa membuat si tulang deform ini menjadi ikut ke salah satu, jadi ke FK atau ke IK. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita akan mulai dengan
seleksi 3 ini ya, 1 lengan atas, lengan bawah, sama telapak tangan. Kita shift D. Kalau kita shift D kan berarti dia akan kemana-mana ya. Kita pencet CTRL, kita klik. Nah, kita cari di outliner. Kita cari aja. Ini sudah ada. Kita hide dulu ya yang atas ya. Jadi di dalam outliner kita sudah mendapatkan duplikat dari lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Ini ya, 1, 2, 3. Ini kita gunakan untuk FK. Kemudian kita di sini kita duplikat lagi, 1 lagi. Nah, di sini sudah ada 1 lagi ya. 1, 2, 3. Kemudian kita jangan lupa untuk merename. Supaya kita nanti tidak bingung, kita harus rename dulu ya. Jadi kita tambahkan aja FK terus L. Di sini juga pokoknya kita tambahkan keterangan supaya kita bisa membedakan yang mana FK dan mana IK. Yang bawah kita bikin tambahan keterangan yaitu IK. Yang nomor belakangnya bisa kalian hapus saja kalau misal nggak suka. Saya pengen hapus saja supaya lebih rapi kelihatannya. Oke ya, jadi ini kita sudah punya rangkaian untuk FK dan IK. Kemudian di sini kita bisa masukkan dulu ke grup atau collection. Jadi 3 ini, lengan atas IK, lengan bawah IK, lengan bawah tangan IK, kita masukkan ke grup IK group, gitu ya. Kemudian lengan atas, lengan bawah, dan tangan FK kita masukkan ke grup FK group. Jadi kenapa kita harus memasukkan ke sini? Di sini kita bisa meng-hide teman-teman. Kalau misal kita sedang tidak butuh, nah kita hide aja semuanya di sini. Kalau kita ingin memproses cuma IK aja, kita klik IK. Nah, ini cuma memunculkan tulang-tulang yang kita butuhkan untuk IK. Kalau kita ingin memproses yang FK, kita tinggal klik yang FK. Jadi tampilannya akan lebih sedikit, jadi kita akan bisa lebih fokus. Bayangkan kalau kita buka semuanya, dan ini kan masih sedikit ya. Nanti akan ada controller yang lain yang minggu depan dan minggu depannya lagi akan kita tambahkan. Nah, daripada kita susah nih mencari ini mana tulang yang benar ya, kita bikin aja bone collection di sini, kita grup dulu, kita rapikan dulu pertulangannya supaya kita nanti kalau mau proses lebih gampang, lebih simpel. Jadi kita bisa mempersimpel proses yang rumit, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Kenapa? Hah? Kecepatan? Kecepatannya yang sebelah mana? Dari mana? Masukin ke default. Oke, kita kan sudah kita sudah membuat beberapa bone collection di sini ya. Bone collection itu untuk mengkelompokkan atau membuat satu grup di mana isinya itu bone-bone yang kita inginkan memiliki fungsi tertentu saja. Memiliki satu fungsi tertentu saja. Gitu ya. Di sini saya membuat beberapa
tambahan bond collection. Ya, ini ada satu, pertama itu ada deform, kemudian ada controllers, ada IK group dan FK group. Nah, untuk deform ini adalah semua bond yang akan akan menjadi pusat pergerakan dari semua mass yang ada di sini. Bisa kita artikan juga adalah tulang yang sebenarnya. Jadi nanti yang akan kita wet painting itu hanya akan di bond collection deform ini saja. Jadi di IK group sama FK group itu tidak akan kita proses ke white paintingnya. Jadi white paintingnya itu kita hanya memproses di deform. Nah, deform ini adalah semua tulang yang bersifat deformasi. Deformasi itu apa sih teman-teman? Deformasi itu adalah perubahan bentuk. Jadi tulang yang bisa mengubah bentuk mesnya ini, tulang mana aja sih? Coba mana aja, kan hampir semua di sini ya. Nah, hampir semua di sini. Bahkan di sini juga untuk wajah kita juga siapkan untuk deform. Karena kemarin itu kita baru membuat yang yang tulang utamanya saja. Jadi ketika kita sudah membuat tulang utamanya, belum kita tambahkan IKFK, belum kita tambahkan controllers yang lain. Jadi otomatis dia akan menjadi tulang deform. Yang tulang deform itu hampir semua yang di sini ya. Jadi kalau kita gerak-gerakan kayak gini, nanti pas kita white painting si karakternya itu akan bergerak juga si mesh-nya. Tapi ini kita belum sampai ke situ. Jadi karena hampir semua di sini kita adalah bond deform, maka kita masukkan dulu ke bond deform. Itu ya. Nah, di sini kita juga sudah membuat beberapa susunan tulang tambahan, yaitu lengan FK dan IK di sini. Mungkin kita dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 1, 2, 3 adalah tulang utama untuk tangannya ya. Nah, tulang utama untuk tangan yang bersifat deform. Berarti kita kan sudah memasukkan ini ke deform ya. Kalau kita ingin memastikan tulangnya itu masuk ke collection mana, kita tinggal klik aja tulangnya. Kemudian apakah ini aktif? Yang kotak kecil yang lingkaran kecil sekali di sini. Di bagian samping mata. Apakah ada titik di sini? Kalau ada titik berarti tulangnya ini masuk ke collection ini. Itu ya. Kemudian dari sini kita bisa memasukkan sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu kita membutuhkan apa sih? Kita membutuhkan FK dan IK. Jadi saya sudah menambahkan 2 susunan tulang lagi, susunan tulang FK dan susunan tulang IK. Di sini susunan tulang FK kita masukkan ke FK group. Susunan tangan IK kita masukkan ke IK group. Kemudian yang di sini itu ternyata ada 2 titik teman-teman.
di luar bonds yang utama, yang semuanya itu ada titik di deform sama titik di IK. Kita sudah masukkan ini ke IK. Kita mau menghapus susunan lengan IK sama FK dari deform karena dia itu masih ada di deform. Kita hapus aja dari sini. Kita seleksi aja semuanya di sini. Kita remove. Nah, di sini sudah tidak ada titiknya lagi. Jadi dia sudah pindah ke bawah ke IK dan FK. Saat kita nonaktifkan deform ini, collection deform, yang aktif cuma FK dan IK-nya saja nanti. Oke ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau masih kecepatan? Jadi untuk duplikatnya gini teman-teman. Untuk duplikatnya kita membuat 2 versi. Jadi duplikatnya tetap di 1, 2, 3 ini untuk deformasi. Tulang deformasi itu kita biarkan aja. Kemudian kita duplikat yang pertama itu untuk FK. 1, 2, 3 ini ya. 3 ini kita duplikat yang pertama untuk FK. Kita rename, kalau mau langsung masukkan ke bond collection juga silahkan. Kemudian kita duplikat lagi untuk rangkaian tadi FK ya, untuk rangkaian IK. Jadi nanti akan ada 3. Jadi gini teman-teman, ini saya contohkan dari post mode ya. Kalau nanti di edit mode kita harus harus ngedit lagi, akan sangat lama. Jadi ini kita contohkan dulu di post mode ya. Jadi nanti ini adalah peruntakannya untuk FK. Yang ini untuk IK. Tulisannya miring. Ini ya, ini FK. Yang ini IK. Jadi duplikat yang pertama, duplikat yang kedua. Ini jangan diapa-apain. Tulang deformnya itu jangan sampai diapa-apain. Nanti untuk FK kita tidak perlu bikin macam-macam karena ini kan sudah sudah bentuknya FK ya. Jadi dari tulang pertama lengan atas kemudian lengan bawah kita gantikan lokal ya supaya lebih enak. Ini kan sudah sudah FK. Jadi urutan geraknya dari yang tulang pertama, tulang kedua dan tulang ketiga. Ya, yang sebelah bawah ini nanti kita akan bikin yang bergeraknya dari ujung, dari yang tulang ketiga. Oke, sampai sini masih ada yang dibingungkan? Oke ya, dari sini kita membuat 2 ya. Sudah paham ya 2 mekanika gerak yang kenapa sih harus mekanika geraknya ada diduplikat menjadi 1, 2 menjadi 2? Ya karena kita akan membuat ini menjadi FK dan ini menjadi IK. Tapi kenapa sih? Kan struktur tulang yang defaultnya saja sudah FK. Nah ini teman-teman, jadi supaya kita lebih lebih advance lagi nanti,
Jadi akan kita bikin 3 seperti ini karena nanti sistematika geraknya akan berbeda. Kalau tulang deform yang kita edit bisa, tapi kalau kita tulang deformnya ini rusak, ya otomatis kita akan merigging ulang semuanya. Kalau merigging ulang semuanya, berarti kan kita menghabiskan waktu banyak sekali ya. Jadi untuk tulang deform ini kita selamatkan dulu. Jadi tidak kita macem-macemin dulu. Yang kita macem-macemin adalah tulang yang baru atau additional bone-nya ini. Gitu ya. Oke, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Ya. Model apa yang di-download? Ya, model itu terserah teman-teman ya, tidak harus dari model saya. Ingat ya teman-teman, dari beberapa pertemuan yang lalu saya sudah mewanti-wanti teman-teman untuk menyiapkan model masing-masing. Nah, itu kalian silahkan kalau mau pakai model masing-masing. Kalau kalian masih belum punya, kalian boleh pakai model saya gitu ya. Jadi kalau kalian belum punya, silahkan pakai model saya. Kalau kalian sudah punya, mending langsung pakai model masing-masing. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah aman? Yang sini tadi, ya? Kenapa? Yang deform ini nanti di-assign ke grup collection deform aja. Jadi jangan sampai ada di grup yang lain. Di deform aja. Kalau misal ada di sini juga nggak masalah. Ini kan semua tulang ya di sini di bones ini. Atau kalian bisa hapus aja kalau kalian nggak mau kebanyakan collection, kalian bisa hapus aja. Hapus gini. Jadi kita langsung punya lebih sedikit yang deform, kemudian controllers, IK group, FK group. Terus nanti misal kita tambahkan di beberapa pertemuan ke depan, mungkin fingers, controller untuk fingers, kemudian controller untuk foot, kaki. Itu kita bisa pisah kalau kita merasa pengen dipisah. Oke, seperti itu. Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita ini ya. Ini karena ini kita di pause mode, saya akan kembalikan dulu ke titik semula. Jadi di form ini kita nonaktifkan. Kemudian FK juga kita nonaktifkan. Nah, di sini kita mendapatkan kita mengaktifkan IK groupnya saja. Kemudian di sini jangan lupa ada select di select, kalian bisa klik select, kalian klik dulu IK group, kemudian kalian klik select. Ini gunanya untuk apa? Gunanya kalau misal kalian misal menambahkan tulang, itu otomatis akan masuk ke grup yang ini, ke grup yang IK group ini. Jadi karena kita mengaktifkan IK group, kita select, ketika kita menambahkan tulang, ini otomatis akan masuk ke bone collection yang IK group secara otomatis. Oke, sudah siap untuk memproses IK. Nah, untuk memproses IK di sini kita sudah punya 1, 2,
3 bond yang akan menjadi pergerakan. Tapi kita membutuhkan satu bond lagi di sini, di bagian bond ketiga ini. Bond ketiga ini kita harus tambahkan satu lagi. Untuk apa? Untuk menjadi controller utama dari pergerakan IK. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pergerakan IK, kita membutuhkan satu lagi controller yang ada di belakang sini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengatur arah sikunya. Tekukan sikunya itu akan akan bergerak kemana sih? Jadi kita mengatur rotasinya. Kalau kita praktek pakai sini, pakai tangan ini. Kalau saya gini kan, ini kan bisa gini. Ini kalau misal ini tangan saya FG, kita jadikan IG, kita menggunakan satu alat tambahan. Misal ini alat tambahannya supaya kita ini bisa kita ilustrasikan gitu ya. Apa ya, ini besaran sebenarnya ini kalau si mixernya ini saya geser ke sini, dia akan otomatis ini, ya kan? Nah, saya butuh satu controller lagi supaya kalau misal saya gini, sisiku ini kan masih di belakang ya. Ini bisa saya arahkan ke bawah, bisa saya arahkan ke atas. Jadi dia itu menentukan satu arahnya, gitu ya. Jadi di sini kita membutuhkan dua bond tambahan, yaitu di sini dan di belakang sini ya. Oke, saya tambahkan dulu yang di sini, kita duplikat aja dari tangannya. Shift D kemudian CTRL klik. Kemudian kita cari di sini di outliner atau kita F2. Di sini bisa kita ganti keterangannya. Jadi misal target tangan gitu ya, atau mungkin controller IK dan semacamnya. Kita bikin aja. Controller tangan IKL di sini ya, supaya kita bisa membedakan. Terus untuk panjangnya saya ingin tambahkan sedikit supaya dia itu lebih panjang, supaya ada bedanya lah ya. Nah, ini kan beda ya, ini sama ini panjangnya beda, jadi saya bedakan seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi di sikunya, saya extrude aja ke belakang. Saya extrude ke belakang pakai E, kemudian saya pencet Y untuk supaya dia itu lurus ke sumbu Y. Nah, di sini ini kan nanti bisa bisa gini-gini ya nanti ya. Tujuannya adalah seperti ini nanti. Jadi gini-gini. Tapi di sini saya harus pisahkan. Karena apa? Karena kalau dia nyambung ke sini, dia nyambung ke rangkaian utama, dia itu akan menjadi pengacau saat white painting. Jadi saya akan pisahkan. Kemudian juga kalau dia masih nempel di sini, pergerakannya juga tidak akan mulus karena kita harus kayak nariknya itu. Kalau dia ditarik seperti ini, berarti panjang lengan atas dan lengan bawah itu juga akan berubah. Kalau kita edit mode di sini, ini kan juga tidak akan bergerak apa-apa ya.
Jadi kita harus pisah. Pisahnya bagaimana? Kita pencet Alt P, kemudian clear parent. Kemudian kita tinggal seret aja ke belakang sedikit. Oke, seperti ini. Yang sini juga kita clear parent-nya ya. Clear parent supaya dia bergerak bebas. Oke, sampai sini masih bisa mengikuti atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Kecepatan. Controller ya, kita hapus dulu deh. Oke, untuk fungsi controller sudah sudah jelas atau perlu dijelaskan lagi? Dijelaskan lagi. Oke, jadi nanti sebenarnya kita membutuhkan dua buah controller, yaitu yang pertama untuk mengatur pusat pergerakan bond yang paling ujung. Kenapa tidak menggunakan ini aja? Karena ini tidak akan kalau kita menggunakan ini, nanti rotasinya tidak akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian satu lagi kita membutuhkan controller untuk siku. Untuk siku ini kita butuh karena kita ingin mengatur sudut, bukan sudut ya, arah tekukan sikunya, apakah ke atas, ke bawah, atau mungkin ke samping, agar nanti animator tidak bingung kalau misal ini sudah ketekuk gini, apakah harus ke atas atau harus ke bawah, itu supaya nanti tidak bingung. Oke, sudah jelas atau masih perlu diulangi lagi? Sudah ya? Sebenarnya untuk langsung ke IQ juga bisa teman-teman, tapi nanti akan kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi misal saya contohkan dulu ketika kita langsung bikin IQ ya. Di sini kita bisa pakai constraint lagi teman-teman. Jangan bosan-bosan dengan constraint. Karena satu semester ini isinya constraint semua. Kita pakai bond constraint ya. Kita ubah dulu ke post mode. Kita ke bond constraint. Kita pilih yang IK, inverse kinematic. Nah, kita pasangkan di sini teman-teman, di paling ujung, atau mungkin di sini. Saya lupa sebenarnya. Oh, salah teman-teman, harusnya di tulang kedua ya. Harusnya di tulang kedua. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Tapi pergerakan tangannya dia itu lurus seperti ini. Jadi tidak fleksibel. Jadi kita memang harus memerlukan tambahan controller ya. Jadi kita reset dulu, kemudian kita kembali ke edit mode. Kita tambahkan satu bond untuk yang ujung sini. Klik D, kemudian ini kan sudah ke duplikat ya. Kemudian kita klik CTRL supaya dia tetap di tempat. Kemudian dari items saya tambahkan length-nya panjangnya sedikit supaya nanti beda ya, kan beda panjangnya. Oke, sampai sini. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk bond yang untuk mengatur arah siku.
Dan jangan lupa untuk unparent masing-masing itu ya, masing-masing controller tambahan kita dengan alt P clear parent. Yang sini juga alt P clear parent. Tapi di sini yang sini tidak usah dipindah-pindah. Oke, kita sudah mendapatkan 2 tambahan controller untuk IK. Nah, di sini baru kita tambahkan bound constraint-nya untuk tulang kedua. Kita bisa set targetnya. Set target armaturnya ya, kemudian boundnya itu tangan. Oh, kita masih belum merename. Mungkin agak terburu-buru ya karena tadi. Jadi kita rename dulu aja supaya tidak bingung. Controller tangan IKL. Yang belakang kita kasih nama siku aja supaya agak berbeda. Nah, kita kembali ke tadi post mode, kemudian tulang kedua. Masuk lagi ke bound constraint. Kita tambahkan targetnya, kemudian boundnya adalah controller tangan IK L. Kemudian pull target adalah yang belakang ini teman-teman. Bound untuk siku. Nah, ini akan terjadi seperti ini karena kita belum menambahkan chain length-nya. Jadi panjang rangkaiannya itu kita harus tambahkan dulu. Karena ini tulangnya cuma 2, ya kita tambahkan 2 saja. Jadi tulang pertama dan tulang kedua. Ketika kita gerakan, dia akan seperti ini. Tapi dia itu masih agak ke atas teman-teman. Jadi kita bisa rotate dulu, misal kita sesuaikan dengan arah dari sikunya ini. Misal berapa, min 80 atau di kasus teman-teman mungkin akan berbeda. Oke, seperti ini ya. Oke, ada yang masih belum? Bound constraint-nya pakai cari aja di tracking, kemudian inverse kinematic. Kamu ke ke bound yang kedua ini. Yang bound 2 doang. Nanti bound yang lain akan mengikuti secara otomatis. Kayak seperti ini ya, dan nanti jadinya saya tekuk ke sini, kemudian yang siku ini saya gerakan ke atas, gerakan ke bawah, dia sudah ikut teman-teman. Gitu ya. Oke, sudah atau masih ada yang belum? Oke, mau diulangi po? Ulangi constraint-nya aja ya, jangan dari awal ya. Kamu dari awal. Panjang banget dong dari awal. Oke, kita sepakati dulu dari kita sudah punya controller untuk tangan 1 yang sudah terlepas, sama namanya yang siku ini juga sudah terlepas. Itu ya. Kita sepakati dulu dari situ ya. Oke, jadi kita tinggal masuk ke post mode. Kita akan pakai ini udah oke, sudah. Kita akan membuat
constraint. Jadi jangan lupa ya, bound constraint bukan object constraint. Kalau kalian pakai object constraint nggak akan ketemu inverse kinematiknya. Pakai bound constraint, kita arahkan ke bound kedua atau bagian paling ujung -1. Ya, karena kontrolernya ada di sini, berarti -1-nya berapa? Ada di sini. Itu ya. Paham nggak? Jadi controller hampir terakhir -1. Karena nanti yang akan ikut kan mentok di sini ya. Yang ujung di sini adalah yang menjadi alat yang kita gunakan. Jadi kalau yang sudah pakai constraint, dia itu tidak bisa diapa-apain. Karena tidak bisa apa-apain, kita harus -1. Jadi kita minus dari bound ketiga, yang ini, kita -1 ke sini. Kalau teman-teman mau bikin yang yang boundnya lebih banyak dari ini, itu rumusnya sama, jadi paling ujung -1. Jadi yang paling ujung nanti akan menjadi alat atau kontrolernya. Gitu ya. Kemudian kita tinggal tambahkan di bound kedua ini. Ini ya, bound constraint ya. Kita tambahkan inverse kinematik. Nah, inverse kinematik kita tinggal tambahkan targetnya. Target yang pertama adalah yang menjadi ini ya, jadi controller yang ini ya. Kita tambahkan yang di sini karena di dalam armatur, jadi kita harus tambahkan dulu armaturnya. Di sini armatur saya adalah CH strip rig. Kemudian baru kita tambahkan lagi boundnya, yaitu controller tangan IKL. Ini target yang ini. Kemudian kita tambahkan juga pull targetnya. Pull target itu yang menjadi sikunya. Kita tambahkan di sini siku. Kemudian di sini angle, pull angle, iteration sama change length. Ini kita sesuaikan juga. Yang pertama kita sesuaikan adalah panjang rantainya atau change length-nya. Ada berapa sendi sih? Ada berapa tulang sih di sini? Di sini akan ada 1 sampai 2 tulang. Berarti kita tambahkan change length-nya itu 2. Itu ya. Kita gerakan sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian di sini ada pull angle. Pull angle ini kita sesuaikan sesuai dengan arah dari sikunya ini. Kadang-kadang di teman-teman mungkin akan ada yang ke bawah, mungkin ada yang ke depan. Nah, di sini kita tinggal seret aja disesuaikan dengan arah angle-nya. Gitu ya. Disesuaikan dengan arah dari sikunya. Jadi ketika kita gerakan yang controller utama, kita sudah mendapatkan siku yang ke belakang. Kemudian kita gerakan sikunya, sikunya bisa naik dan turun sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita mau ke bawahkan si ininya, nah seperti ini, mau kayak tumpang pinggang seperti ini juga bisa, ya kan? Kita gerakan kanan kiri, sudah seperti yang kita harapkan. Tapi di sini saya masih punya masalah satu, yaitu tulang tangannya ini itu tidak ikut ke kontrolernya. Jadi kita butuh satu lagi di tulang tangan ini. Kita tambahkan satu bound constraint lagi, yaitu copy transform. Kenapa copy transform? Kita butuh mengcopy location, rotation, scale. Jadi semuanya, daripada kita tambahkan satu-satu, kita copy aja semuanya. Gitu ya. Copy transform, targetnya kita target ke sini.
Ini kita bisa ganti ke lokal kalau dirasa kurang, atau kita Word saja, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini tangannya ini sudah ngikut ke tulangnya ya, ke kontrolernya. Jadi kalau misal saya putar sini-sini, dia itu sudah ngikut. Nah, fungsinya apa kalau ini harus ngikut ke controller? Nanti kalau kita sudah masuk ke animate, tangannya ini itu kita nggak ngatur satu-satu. Jadi tangan lokasi gini satu, terus kita muter lagi tangan yang apa namanya controller yang lain. Tapi kita cukup bikin apa namanya muter aja, terus geser satu controller yang sama. Seperti itu. Jadi lebih simpel untuk animator. Tapi nggak simpel juga untuk trigger ya. Seperti itu. Dan jangan lupa di save. Ini baru tangan ya. Kakinya belum. Yang apa? Yang di local space kalau kalian ini ya, kalau kalian ternyata ininya kurang sesuai, kalian bisa ganti ke local space local space. Tapi di sini saya sudah mendapatkan sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi saya tetap di workspace. Untuk untuk tangan IK, controller tangan IK yang paling ujung sini, ini kan ngikut ke ini ya, yang besar ini ya. Karena ini ngikut yang besar ini, kalau kalian masih kalau ini diputar ke depan ternyata dia putarnya ke belakang, nah itu kalian bisa gonta-ganti di space-nya. Apakah space-nya nanti di lokal atau mungkin post space, itu disesuaikan dengan kasus masing-masing.
Kita lanjut kaki atau masih bingung tangannya? Atau silahkan mencoba-coba dulu yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Saya kasih waktu dulu ya.
Ini saya kan mau iniin temannya tadi. Turun ke sini. Cuman dia tuh jadi nyambung. Apa tuh karena ke ini harusnya kan tutup unboxing. Kamu tadi clear parangnya enggak? Clear. Yang clear parangnya itu yang ini udah satu. Satunya nggak usah. Yang ini tuh nggak usah di clear parang. Disambungin aja sampai sini. Kalau nyambungan dia nggak offset gitu. Sekolah udah. Di edit mode kan dia masih ngedit apa? Kayak ngedit apa ya namanya itu? Struktur tulang aslinya. Nah kalau udah di post mode kita udah bisa nambahin fitur-fitur lain kayak constraint itu hanya ada di post mode. Kalau di edit mode kita kayak edit struktur tulang aslinya. Jadi bukan jadi tetap nggak bisa kalau misal mau nambahkan edit apa constraint di edit mode. Siapa?
Oke guys, kita lanjutkan ya. Jadi untuk PR kalian, silahkan kalian bikin yang kakinya juga ya. Kakinya sama Pak? Kakinya prinsipnya sama. Jadi kalian susah. Jadi prinsipnya sama ya. Kalian bikin dua bikin dua apa namanya? Duplikat. Satu IK masukin grup IK, satunya FK masukin grup FK. Kemudian di grup IK kalian tambahkan juga controller untuk yang kakinya sama controller untuk lututnya. Jadi kalian nanti hasilnya harusnya seperti ini. Seperti itu ya. Tangannya juga sama. Kalau kalian sudah mendapatkan versi kiri semua, kalian tinggal duplikat aja simetris tadi. Simetris seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini otomatis akan ada di sebelah kanannya. Yang IK sudah, yang IK juga, yang FK juga demikian ya. FK karena FK, jadi kalian sudah cukup dengan duplikat doang. Dan jangan lupa grup FK, grup IK dirapikan, jangan sampai grup IK masuk ke deform atau mungkin masuk ke FK. Grup FK jangan sampai masuk ke grup-grup yang lain. Jadi satu grup ini satu fungsi. Itu ya. Jadi kita hari ini belajarnya tentang tangan, tapi PR kalian juga sampai kaki. Itu ya. Kalau sudah terbiasa cepat kok. Karena ini belum terbiasa aja, karena baru pertama kali mungkin beberapa hari kalian. Kalau sudah terbiasa cepat. Prosesnya praktek langsung jadi gitu biasanya. Ya tadi grup IK dan lupa. Jadi IK dipisah. Yang default gak usah diapa-apain. Seperti yang dulu kemarin kita bikin. Lutut kaki kan. Mau nanya soal IKF. Untuk yang barusan itu tangan kiri kan dikirain. Untuk tangan kanan aku bikin yang kanan kaki bawah kaki bawah kiri kan sama kanan itu dibuat baru lagi kan IKF dan itu atau disatuin aja. Jadi kamu bikin yang kiri dulu semuanya atau kanan dulu semuanya. Terus kamu kan kayak kemarin itu loh. Ini kan ada L. Ini L. Ini L, ya kan? Nah, ini kamu bisa simetris. Duplikat aja. Ini simetris. Seperti yang sebelumnya. Kalau ini nggak berhasil ya mau nggak mau bikin manual. Jadi nggak perlu bikin IKFK baru yang folder. Jadi kita langsung simetris aja. Tapi kenapa saya bikin ini? Ya, karena buat misah ini IK semuanya. Terus ini FK semuanya. Supaya kepisah aja. Jadi cuman IK-nya aja nanti yang dikumpul. Nanti pasang. Yang dikirain cuman yang di IK aja. Yang IK ini yang dibikin tadi. Yang kalau FK kan FK karena kebutuhannya kita sudah langsung mendapatkan FK di sini kan, jadi kita nggak usah apa-apain sudah dapat. Jadi kita tinggal duplikat aja dari default. Yang kiri itu aja terus simetris saja gitu. Artinya selesai kaki kiri aja terus simetrisin. Simetrisin ambil yang kiri duplikat.
Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk tugasnya sudah jelas ya. PA-nya sampai tadi juga ya. Jadi kanan sudah saya demokan. Yang kaki silahkan studi kasus kalian masing-masing. Secara prinsip sama, cuma nanti penamannya ada yang paling beda. Paha, bis, atau mungkin lutut, pergelangan kaki. Kemudian kalau sudah kalian mendapatkan versi kirinya, kalian tinggal simetras aja seperti yang minggu lalu saya sudah demokan di kerangka tulang. Kalau tidak bisa disimetris berarti ada yang bermasalah dari kalian. Otomatis kalian harus bikin manual sebelah kanannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa disimetris, kalian mau nggak mau bikin versi kanannya secara manual.
Untuk tugas ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah aman ya untuk tugasnya, sudah anu aja kan, tinggal mengulang apa langkah-langkah yang sebelumnya di tangan ke kaki, tapi kasusnya mungkin beda nama doang. Oke, kalau sudah tidak ada masalah silahkan mengerjakan tugasnya. Semoga tidak ada yang bermasalah ya. Oke, demikian saja untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah antusias sekali untuk mata kuliah ini. Antara antusias sama bingung. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan sudah mempunyai kontrol trik IK di kedua tangan dan kaki, serta di FD juga sudah ada. Itu ya, kita lanjut.